Kita melihat bahwasannya, upaya untuk melakukan, local currency settlement atau mengurangi ketergantungan terhadap dolar ini sudah dilakukan oleh pemerintah kita, dalam hal ini Bank Indonesia. Di catatan kami tahun 2018 Bank Indonesia sudah melakukan, local currency settlement dengan Thailand dan Malaysia, dan di 2020 sudah melakukan agreement juga dengan Jepang dan di 2021 sudah melakukan juga dengan China. Dan di 2023 baru saja, Bank Indonesia menaikkan kesepakatan dengan Korea Selatan untuk, local currency settlement. Dan, sebagaimana diinformasikan tadi bahwasanya ASEAN Plus juga melakukan langkah yang serupa. Kami melihat bahwasanya, ini merupakan hal yang baik ya untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Memang jika dilihat dampaknya terhadap stabilitas rupiah mungkin masih terbatas, karena saat ini rupiah masih lebih banyak tertekan oleh USD. Tetapi inisiatif ini memang dapat membatasi volatilitas rupiah terhadap USD. Baik, dan sejauh ini kita juga tahu ada ASEAN Plus 3 yang berusaha juga meningkatkan stabilitas mata uang lokal. Apakah Anda lihat usaha ini sudah maksimal? Ya, kami melihat bahwasannya dalam konteks, perdagangan internasional maupun hubungan bilateral ini ada yang namanya asas, proksimitas ya. Artinya dalam melakukan, open economy, suatu negara cenderung untuk melakukan dengan, mitra dagang yang terdekat gitu ya. Terlepas dari nanti adanya market maupun demand di negara tersebut. Akan tetapi, kembali lagi bahwasanya, ketika suatu negara melakukan transaksi perdagangan dengan, negara yang terdekatnya gitu, ini juga memiliki, sejumlah hal yang harus diperhatikan di antaranya bagaimana kedua negara melakukan settlement transaksinya. Nah, sejauh ini jika kita melihat bahwasanya dolar menjadi, tadi disampaikan Pak Erlangga meng-quote bahwasanya dolar menjadi perantara gitu ya bagi transaksi perdagangan internasional di kita, adanya local currency settlement ini akan mengurangi dan juga menjadikan beberapa perdagangan itu lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Baik, bicara efisiensi kita akan langsung tanyakan kepada eksportir. Ya, Pak Beni, kalau mendengar yang disampaikan Pak Erlangga tadi, apakah juga sudah bisa dibuktikan realisasinya di perdagangan ekspor impor kita? Sepanjang saya tahu dengan anggota GPI, hal itu sudah dilaksanakan dan itu merupakan langkah yang tepat. Artinya kita tidak tektok ke dolar. Kalau kita ekspor kan kita selalu dibayangin harus pakai dolar, termasuk importirnya di sana juga berpikir pakai dolar. Jadi tektoknya artinya Pak Erlangga mengatakan broker itu artinya emang betul. Jadi artinya kenapa kalau kita bisa langsung, kenapa harus melalui US dollar gitu. Baik, tapi dampaknya bagi aktivitas eksportir seperti apa, Pak? Karena kan kita tahu biasanya memang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat yang juga relatif lebih stabil. Ya ini lebih jangka yang menengah ya, harus dibiasakan dengan mata uang sendiri ya. Kalau kita ekspor ke China kan kita dibayarnya pakai rupiah, artinya China mereka membayar di dalam yuan tapi kita nerimanya rupiah. Artinya kan ada authorized cross currency dealer masing-masing negara yang pertukaran uangnya itu langsung, tidak harus melalui New York gitu ya. Baik, bagaimana dengan aktivitas di jangka pendek ini? Kita tahu memang untuk LCS sendiri ini mungkin memang baik untuk jangka menengah dan juga jangka panjang gitu. Tapi untuk jangka pendek apakah juga akan memberikan dampak yang negatif bagi aktivitas eksportir kita? Kalau dampak negatif saya rasa enggak ya. Cuma kurangnya diseminasi dari via authorized dealer yang ditunjuk oleh pemerintah kepada nasabahnya itu yang kita merasa masih kurang sekali how to-nya dan ke speed-nya dan plus minusnya apa kalau pakai dolar dan bagaimana kalau dengan LCS. Baik, untuk kinerja perdagangan bersama dengan negara Asian Plus 3 sejauh ini seperti apa, Pak? Apakah memang Asian Plus 3 ini adalah mitra dagang kita yang punya potensi lebih besar daripada negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan juga Eropa? Oh ya betul, kita ASEAN itu sudah kita anggap domestic market ya, karena kita sudah punya perjanjian dagang yang free trade agreement dengan ASEAN. Plus juga kita punya perjanjian dagang yang terbuka juga dengan China dan Korea Selatan dan Jepang. Ya RCEP, RCEP itu kita udah tanda tangani semua. Tentu
hal ini merupakan mitra dagang kalau digabung itu terbesar kalau kita banding dengan Amerika dan Eropa dan negara yang lainnya. Baik, kita akan beralih lagi ke Pak Kavi. Tadi kita sudah mendengar yang disampaikan oleh Pak Beni. Jelas memang eksportir ini yang mendukung juga upaya pemerintah begitu. Dan kalau memang ternyata dalam jangka panjang prospek dari LCS ini bisa menjanjikan lebih besar lagi. Bahkan untuk negara-negara Asian Plastic ternyata kalau digabung ini jumlahnya lebih besar daripada ekspor yang kita lakukan ke Amerika dan Eropa. Seperti apa ini akan mempengaruhi daya tahan rupiah kita? Kami sependapat dengan yang disampaikan Pak Beni bahwasannya jika melihat market share ekspor kita ke negara-negara yang lainnya, contohnya saat ini ekspor terbesar kita ke Tiongkok atau Cina sebesar 28,58%. Total ASEAN itu di 18,44% untuk market share-nya. Sementara ke Amerika Serikat hanya 8,88%. Artinya kesepakatan LCS ini memberikan satu hal yang positif ya bagi transaksi perdagangan di ASEAN sebagaimana disampaikan Pak Beni tadi. Kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN plus 3 yang lainnya, rupiah kita relatifly lebih kuat dibandingkan yang lainnya dengan kalau dilihat di sini selama 2023 ini year to date-nya kita terapresiasi 5,77%. Yang di saat yang lainnya masih terdepresiasi demikian. Hal ini juga seiring dengan dolar indeks yang memang pergerakannya melemah akhir-akhir ini sehubungan dengan dinamika atau volatilitas yang ada di financial market di US sana.